Kembali lagi di channel Lentera Investor. Pada episode kali ini, kita akan membedah emiten PT Bank CIMB Niaga yang baru saja mencetak prestasi dengan pencapaian laba bersih terbesar sejak perseroan berdiri. Mari kita bahas saham BNGA. Pada laporan keuangan yang baru saja dirilis oleh perusahaan, laba bersih BNGA tercatat naik 28,4% secara year on year. Pencapaian yang luar biasa ini berhasil mencatatkan rekor. Secara nilai rupiah, laba bersih BNGA pada tahun 2023 sebesar 6,5 triliun rupiah adalah yang terbesar selama perseroan berdiri. Selain itu, BNGA berhasil menjaga return of equity atau ROE perseroan tetap terjaga di atas 10% dan terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada highlight yang dirilis oleh perusahaan, ada beberapa hal yang perlu disoroti oleh para investor. Yang pertama, pertumbuhan kredit yang berhasil melampaui target yang diperkirakan. Kedua, net interest margin atau NIM, yaitu rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan aktiva produktifnya, naik sebesar 4,4%. Lalu COC atau biaya modal perusahaan berhasil dijaga di angka 1%. Lalu ROE atau return of equity, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan, berhasil dijaga di angka yang positif, yaitu 15%, bahkan naik selama 3 tahun terakhir. PT Bank CIMB Niaga merupakan perusahaan yang berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu dan dinamika perseroan, berubah nama menjadi Bank Lipo dan sekarang kita kenal dengan nama Bank CIMB Niaga setelah mayoritas saham perseroan dimiliki oleh CIMB Group asal Malaysia yang merupakan grup perbankan universal terbesar kelima di ASEAN. Pada saat video ini dibuat, Bank CIMB Niaga telah beroperasi di 105 kota di Indonesia untuk melayani 7,5 juta pelanggan perseroan. Dari sisi aset, Bank CIMB Niaga merupakan bank swasta terbesar nomor 2 di Indonesia dengan total aset 334 triliun di bawah Bank BCA dengan aset sebesar 1.400 triliun. Berikut ini adalah struktur kepemilikan saham perseroan. Mayoritas saham dimiliki oleh CIMB Group asal Malaysia dengan hanya menyisakan saham untuk publik sebesar 7,5%. Jumlah yang sedikit ini menjadi sangat menarik setelah investor kawakan Indonesia, Loh Keng Hong, secara terbuka mengatakan bahwa dirinya berinvestasi pada saham perseroan. Dari laporan tahunan yang baru saja dirilis, kas dan investasi jangka pendek perseroan naik paling signifikan sebesar 24% dari tahun sebelumnya. Diikuti jumlah aset dan jumlah kewajiban yang sama-sama naik sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Pada laporan ini kita perlu memperhatikan adalah pendapatan bunga yang naik 16%, namun beban bunga perseroan juga naik tajam di atas 50% dari tahun sebelumnya. Beban bunga sendiri adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan penghimpunan dana. Lalu di paling bawah, hal yang menggembirakan para investor adalah laba bersih perseroan yang naik signifikan sebesar 28,4%. Dari beberapa rasio keuangan yang ada,
Semuanya berkinerja positif dibandingkan tahun 2022. Hanya net interest margin saja yang mengalami penurunan minor sebesar 4% dibandingkan tahun lalu. So far, secara laporan keuangan, BNGA ini sangat baik dan sangat memuaskan bagi para investor. Berikut adalah lini bisnis utama perusahaan perbankan, yaitu penyaluran kredit. Pada tahun 2023, perseroan berhasil menyalurkan kredit sebesar 213 triliun. Kredit ini didominasi oleh hutang korporasi sebesar 39% dan kredit kepemilikan rumah sebesar 20%. Lalu untuk simpanan nasabah juga naik dari 144 triliun pada tahun 2022 menjadi 150 triliun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perseroan semakin baik. Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, BNGA tetap berhasil tumbuh dalam tren yang positif. Berikut ini adalah jajaran Dewan Komisaris Bank CIMB Niaga. Yang pertama ada Didi Syarifuddin Yahya sebagai Presiden Komisaris, lalu Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris, lalu ada Jeffrey Khairupan, Sri Widowati, dan Farina J. Sitomarang sebagai Komisaris Independen. Terakhir ada Dato Abdul Rahman Ahmad dan Vera Hanjayani sebagai Komisaris. Selanjutnya, mari kita melihat jajaran Dewan Direksi Perseroan. Saat ini, PT Bank CIMB Niaga dinahkodai oleh Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur. Beliau memiliki banyak pengalaman di dunia perbankan. Sebelum menjadi Presdir, Ibu Lani menjabat sebagai Consumer Banking Director di CIMB Niaga dari tahun 2016 hingga 2021. Prospek CIMB Niaga dapat kita lihat dari kinerja positif perseroan selama 5 tahun terakhir. Jumlah transaksi dan jumlah pembukaan rekening melalui kanal digital perseroan selalu naik selama 5 tahun terakhir. Ini adalah bukti nyata bagi perseroan untuk tetap relevan di tengah persaingan bank digital di tanah air. Kinerja positif selama 5 tahun terakhir berdampak pula pada nilai saham perseroan. Walaupun terjadi fluktuasi harga, namun nilai saham perseroan dalam tren yang positif selama beberapa tahun terakhir. Secara tahunan, nilai saham BNGA telah terapresiasi sebesar 65% pada saat video ini dibuat. Berbagai perusahaan pemeringkat juga memberikan ulasan yang positif terhadap perseroan. Contohnya adalah Moody's milik investor kawakan dunia Warren Buffett yang memberikan ulasan outlook positif terhadap saham BNGA. Selain prospek kenaikan nilai saham perseroan yang menarik, ternyata saham BNGA juga membagikan dividen yang nilainya terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Dengan dividen payout ratio di atas 50% dan dividen yield di atas 5% dan ada kemungkinan untuk sahamnya terus bertumbuh, saham CIMB Niaga cukup kompetitif menjadi alternatif investasi di sektor perbankan dibandingkan dengan saham-saham bank besar lainnya. Dari hasil paparan kinerja positif perseroan, menurut kalian apakah saham Bank CIMB Niaga ini layak untuk dikoleksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih karena sudah menonton. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.